Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali kita pelajari kitab Nahwu, kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, dan pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Kita masih pada bab pertama, fasal pertama, pembahasan tentang al-ismul mu'rab. Semua seperti yang kita ketahui bahwasanya al-ismul mu'rab di sini kita awali dengan al-ismul marfu, ya. Dan kita sudah bahas di isim marfu pembahasan yang pertama, yaitu alamatu raf'il isim, tanda-tanda rafa' al-isim. Dan sudah kita sebutkan bahwa tanda rafa' al-isim itu ada dhammah, ada alif, dan ada waw. Dan pada hari ini insyaallah kita akan masuk kepada sub bahasan yang ke berikutnya, yaitu halatu raf'il isim, yaitu keadaan-keadaan kapan isim itu menjadi marfu, ya. Baik, kita akan mulai. Tsaniyan, halatu raf'il isim, keadaan-keadaan dirafa'kannya isim. Dengan kata lain, kapan isim itu menjadi marfu, ya, seperti itu. Yakunul ismu marfu'an fi sitti halatin. Hiya, isim menjadi marfu pada 6 keadaan. Apa saja 6 keadaan itu? 1, ya, al-awwal al-mubtada, yaitu apabila posisinya sebagai al-mubtada. As-tsani, yang kedua, al-khabar, apabila posisinya sebagai khabar. As-tsalis, isim kana au ihda akhwatiha, isim kana atau salah satu daripada saudaranya, ya. Ar-rabi, yang keempat, khabar inna au ihda akhwatiha, khabar inna atau salah satu daripada saudaranya. Al-khamis, yang kelima adalah al-fa'il, yaitu pelaku, ya. As-sadis, naibul fa'il, yang keenam adalah naibul fa'il, ya, naib daripada pelaku, ya. Naib itu wakilnya, ya, tapi ini sekali lagi saya katakan sudah menjadi mustalah baku, tidak perlu kita terjemahkan, ya, kita sebut dengan naibul fa'il, ya. Semua kata-kata yang tadi saya sebutkan itu adalah mustalah baku, tidak perlu kita terjemahkan, kita hafali dan kita gunakan, ya. Terus kemudian ditambahkan lagi, kadzalika yakunul ismu marfu'an idza kana tabi'an li ismin marfu'in. Dan begitu pula isim itu akan menjadi marfu apabila posisinya sebagai tabi', ya, seperti atof, ya, badal, dan yang lain-lainnya. Baik, mungkin diantara kita ada yang sudah familiar dengan istilah-istilah ini, dan juga tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum terlalu paham dan akrab dengan istilah yang tadi saya sebutkan, yang 6 ini, dan juga tambahannya jadi 7 sebetulnya, ya. Saya akan, sebelum masuk kepada detail daripada pembahasan satu persatu, saya akan mencoba memberikan contoh ringkas tentang semua yang tadi kita sampaikan, ya. Yang pertama, ya, dikatakan bahwa isim itu menjadi marfu kalau dia posisinya sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Dengan kata yang simpel, ringkas, saya terangkan bahwa al-mubtada itu adalah semua isim, ya, kata benda yang terletak di awal jumlah, ya. Contohnya adalah at-talibu maridun, siswa itu sakit. Kata-kata al-talib adalah isim dan dia terletak di awal jumlah, maka dia adalah mubtada dan hukumnya marfu, maka tandanya adalah ad-dhammah, sebagaimana saya sebutkan tadi, at-talibu maridun. Insyaallah bisa dipahami. Yang kedua, al-khabar. Al-khabar adalah kata yang melengkapi makna mubtada. Artinya apabila seseorang berbicara mubtada saja, isim saja, ya, yang tanpa dilengkapi dengan khabar, maka tidak bisa dipahami. Seperti ketika seorang mengatakan at-talibu, ya, pasti siapapun yang mendengar kata-kata ini, dia menanti ada kata-kata yang melengkapi makna daripada kata-kata at-talibu itu, ya. Maka ketika saya katakan at-talibu maridun, talib itu sakit, maka sakit itu adalah khabar daripada mubtada. Dia adalah penyempurna daripada makna at-talib, ya. Dan khabar ini sama hukumnya, itu marfu juga, ya. Jadi sekali lagi saya katakan marid karena dia posisinya sebagai pelengkap daripada atau penyempurna daripada makna mubtada, maka dia posisinya adalah sebagai
khabar, dan hukumnya adalah marfu, tandanya adalah dhammah dalam hal ini karena dia mufrad, ya. Yang ketiga, isim kana au ihda akhwatiha. Isim kana atau salah satu daripada saudaranya. Nanti bahasannya berikut lah supaya tidak bingung tentang tentang kana dan akhwatuha akan dibahas secara rinci pada pembahasan berikutnya. Ya, sekarang kita fokus pada isim kana saja contohnya. Ya, isim kana ini dari kata yang sama tadi kita katakan at-talibu maridun, ya. Ketika kita mengatakan at-talibu maridun, maka dia tidak terikat dengan waktu, ya. Artinya adalah bahwa santri atau siswa itu sakit. Kapan sakitnya tidak ada keterangan di dalam kata-kata ini. Tetapi ketika kita tambahkan kana, maka dia akan menghasilkan sebuah informasi tambahan, yaitu bahwa kejadian sakitnya itu adalah telah lampau, ya. Maka ketika kita katakan kana at-talibu maridun, ya, dan karena dia ada kata-kata kana, maka ada beberapa perubahan. Ya, perubahannya adalah pertama, at-talibunya tetap dia marfu, dan maridun dia posisinya harus jadi mansub, dan ini bukan bahasan kita nanti akan datang, ya. Sekarang yang jadi fokus pembahasan kita adalah pada isim kana, ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa kata-kata yang mulanya mubtada khobar at-talibu maridun, ketika masuk kana, maka kata-kata at-talib yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana, dan khobar mubtada berubah menjadi khobar kana. Ya, hukumnya isim kana itu marfu. Makanya di sini masuk ke dalam salah satu daripada keadaan-keadaan yang dimarfukan, ya. Kemudian berikutnya adalah khobar inna au ihda akhwatiha. Sekali lagi saya akan menggunakan kalimat yang sama, at-talibu, dari kata-kata at-talibu maridun. Dia adalah sebuah kalimat biasa-biasa saja, normal, ya. Tapi ketika dia dimasuki huruf inna, maka maknanya adalah penekanan, ya. Di situ ada penekanan, ya, dengan diartikan, ya, kalau diartikan menjadi sesungguhnya siswa itu sakit. Jadi ketika kita memasukkan dia inna menjadi innat taliba, ya, talibanya berubah, ya, menjadi dengan fathah, ya, atau dengan kata lain hukumnya jadi mansub. Kemudian innat taliba maridun. Nah, maridnya dia disebut. Jadi kalau yang talibnya itu adalah isim kana, maridnya adalah kalau at-talibnya tadi adalah isim inna, maka maridunnya ini adalah khobar inna. Hukumnya kebalikan daripada kana. Ya, kalau isim inna dia jadi mansub, dan khobar inna dia menjadi marfu. Makanya sekali lagi saya katakan khobar inna masuk ke dalam keadaan yang dirafa'kan isimnya, ya, dirafa'kan, termasuk daripada keadaan di mana isim harus dirafa'kan, seperti itu bahasanya, ya. Kemudian yang kelima adalah al-fa'il. Al-fa'il itu adalah isim yang disandarkan kepadanya perbuatan. Artinya dari sanalah muncul perbuatan, ya. Seperti dari kata-kata yang sama juga kita katakan, dari kata-kata yang tadinya al-mubtada khobar at-talibu maridun, kita tambahkan karena berbicara tentang dia pelaku, maka harus ada kelakuan di sana, harus ada perbuatan. Maka kita tambahkan fi'il. Kita tambahkan fi'il pada kalimat yang tadinya kata-kata at-talibu maridun, kita tambahkan jadi hamala at-talibu maridun. Ya, kata-kata at-talibu di sini adalah sebagai fa'il. Kenapa? Karena dialah yang melakukan kata-kata hamala. Hamala artinya mengangkat atau memikul, ya, orang yang sakit. Maridun, orang yang sakit. Jadi kita i'rabkan kata-kata at-talibu menjadi fa'il, pelaku daripada kata-kata hamala. Tandanya adalah dhammah. Kenapa? Karena dia marfu, ya. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, dia termasuk ke dalam salah satu kondisi di mana isim harus dimarfukan, yaitu apabila posisinya sebagai fa'il. Ya, fa'il artinya pelaku, isim yang disandarkan kepadanya al-fi'al. Ya, saya ulangi, hamala at-talibu maridun. At-talibu fa'il dan maridunnya adalah sebagai maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi hukumnya mansub, dan nanti ini pembahasannya
menyusul berikut. Yang sekarang menjadi fokus kita adalah kata-kata at-talibu. Ya, jadi at-talibu posisinya sebagai fa'il, hukumnya marfu, tandanya dhammah. Ya. Kemudian naibul fa'il. Kalau naibul fa'il bedanya dengan fa'il. Kalau fa'il itu adalah pelaku yang disandarkan atau isim yang disandarkan kepadanya fi'il, ya. Dan tapi fi'ilnya adalah fi'il yang bersifat aktif atau dalam bahasa Arabnya mabni lil ma'lum. Pelakunya ketahuan, pelakunya ditahu, ya. Sedangkan naibul fa'il adalah isim yang disandarkan kepadanya fi'il, tapi fi'ilnya adalah mabniun lil majhul. Saya contohkan dari kata-kata yang sama. Kata-kata yang pertama tadi kita katakan hamala at-talibu maridun, maka kita terjemahkan bahwa siswa itu mengangkut atau memikul, menggotong, membawa orang yang sakit, ya. Maka yang menjadi objek di sini adalah orang yang sakit. Jadi kita jadikan kata-kata yang masuk padanya fi'il mabni lil majhul menjadi humila al-maridu, ya. Jadi humila al-maridu, orang sakit itu digotong atau diangkat atau dibawa, ya. Kalau yang tadi siswa membawa orang sakit. Jadi ketika kita katakan humila at-talibu, orang yang sakit itu dibawa atau dibawa orang yang sakit. Ya, yang membawa siapa? Tidak nampak di sini. Makanya disebut dengan mabniun lil majhul. Nah, kata-kata humila al-maridu, kata-kata al-maridu ini yang disebut dengan naibul fa'il, ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang terakhir adalah yakunu al-ismu marfu'an idza kana tabi'an. Tabi, contoh tabi adalah yang ma'tuf misalnya. Misalnya saya kasih contoh dari kata-kata yang tadi, ya, al-mubtada misalnya. Mubtada itu kan marfu. Ketika ada tabi, ada sesuatu yang mengikutnya, maka hukumnya sama dengan marfu. Contohnya tadi adalah at-talibu maridun. Maka kalau saya tambahkan dengan tabi menjadi at-talibu wal mudarrisu, ya, wal mudarrisu. Wa ini adalah atop dan al-mudarrisu ma'tuf dan at-talibu ma'tufun alaihi, ya. Hukum daripada ma'tuf sama dengan ma'tuf alaihi, yaitu marfu. Hukumnya adalah atau posisinya adalah sebagai mubtada dan hukumnya marfu, maka yang dimaktufkan sama persis hukum dan posisinya juga, ya. Cuma ketika khobarnya disesuaikan karena tadinya mufrad, tadinya sendiri menjadi berdua, maka maridnya menjadi maridon, ya. Kita katakan sekali lagi, jadi menjadi at-talibu wal mudarrisu maridon. Ya, kata-kata al-mudarris dia adalah tabi, yaitu posisinya sebagai ma'tuf daripada kata-kata at-talib. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa pahami. Sekali lagi, apabila belum paham, maka silakan tinggalkan komentar atau bisa langsung di SMS di nomor yang sudah sediakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.